Bismillahirrahmanirrahim. Baik, saya di sini akan mempresentasikan atau lanjutan materi ketiga. Materi ketiga yang dimana struktur sel dan jaringan. Baik, lanjut saja. Struktur sel dan jaringan. Struktur sel dan jaringan merupakan dua konsep dasar biologi yang mendasari banyak proses kehidupan. Berikut adalah penjelasan singkat mengenai keduanya. Struktur sel adalah unit dasar kehidupan yang menyusun organisasi hidup. Ada dua jenis utama sel prokaryotik dan sel eukaryotik. Yang pertama, sel prokaryotik tidak memiliki inti yang terbungkus membran materi genetik DNA, terletak di nukleoid, contohnya bakteri dan archaea. Struktur utama membran plasma, dinding sel, ribomos, dan kadang-kadang flagela. Lanjut, sel eukaryotik memiliki inti yang terbungkus membran, mengandung organel terkait membran seperti mitokondria, retikulum, endoplasma, dan kloroplas, dan tumbuhan. Contoh sel hewan, sel tumbuhan, fungsi dan protistas. Struktur utama membran plasma inti mitokondria, retikulum, endoplasma, aparatus Golgi, lisosom, ribosom, sitoskeleton. Struktur sel dan jaringan bekerja melalui kolaborasi antara berbagai komponen memiliki fungsi spesifik. Berikut penjelasan singkat tentang secara struktur dan sel jaringan. Struktur sel. 1. Membran sel lapisan melindungi yang mengatur masuk keluar zat ke dalam dan keluar dari sel. Membran ini semi permembranan memungkinkan molekuler tertentu untuk lewat. Nah, yang kedua, sitoplasma, cairan dalam sel yang mengandung organ dan berbagai zat terlarut. Sitoplasma merupakan medium tempat berlangsungnya banyak reaksi biokimia. Nah, apa sih itu sel? Sel adalah unit terkecil penyusunan makhluk hidup yang melaksanakan semua fungsi kehidupan. Sel memiliki berbagai struktur, khususnya yang disebut organel, yang berfungsi sebagai organ-organ di dalam tubuh manusia. Berikut adalah beberapa fakta tentang sel. Sel merupakan faktor resekutuan terkecil dari kehidupan sel tersebut. Dari kelas utama molekul organik yang sama, yaitu asam nukleat dan protein, karbohidrat, dan lipid. Sel memiliki membran membatas yang membungkus isinya. Sel dapat memproduksi secara independen. Sel memiliki berbagai macam bentuk dan ukuran. Lanjut, fungsi sel dan jaringan. Presentasi antigen sel dendritik berperan sebagai menghubungkan antara imunitas bawaan dan adaptif dengan menangkap, memproses, dan mempresentasikan antigen ke sel. Ini dapat langkah kritis dalam aktivasi respon imun adaptif. 2. Aktivitas sel.
Setelah mempresentasikan antigen, sel dendritik membantu mengaktifasi sel T yang akan mengarahkan respon imun terhadap patogen spesifik. Lanjut, yang ketiga, prosedur sitokin. Sel dendritik menghasilkan sitokin yang penting untuk komunikasi antara sel imun dan modulasi respon imun. Yang keempat, migrasi ke lenjar getah bening. Sel dendritik bermigrasi dari jaringan terinfeksi ke kelenjar getah bening, di mana mereka bertemu dengan sel T yang untuk melalui respon imun adaptif. Nah, yang kelima, produk toleransi imun. Dalam kondisi non atau patogenik, sel dendritik dapat membantu menginduksi toleransi imun untuk mencegah respon autoimun terhadap antigen tubuh sendiri. Jadi secara keseluruhan tuh fungsi utama sel dan dalam jaringan adalah untuk mendeteksi patogen, memproses antigen, dan mempresentasikan informasi ini kepada sel-sel imun lainnya untuk melalui dan mengatur respon imun tubuh. Apa sih perbedaan sel dan jaringan? Nah, sel unit kehidupan terkecil menjalankan fungsi metabolisme vital. Jaringan adalah kelompok sel yang bekerja sama untuk menjelaskan fungsi tertentu. Sel merupakan komponen penting dalam semua makhluk hidup, dengan masing-masing sel berkontribusi terhadap kelangsungan hidup organisme. Nah, baik, itu saja mungkin materi atau presentasi yang ketiga. Terima kasih.